Dari ruang redaksi pemberitaan seputar Parepare, Jalan Panorama nomor 3, inilah liputan seputar Parepare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Murni Safitri dalam acara berita seputar Parepare Peduli. Beragam informasi telah kami rangkum untuk Anda dan pastinya Anda terus mengikuti berita terbaru di seputar Parepare Peduli. Safari Zikir di Masjid Al-Abrar, Kelurahan Lapakde. Dinas Pendidikan Kota Parepare gelar rapat persiapan Hardiknas 2015. Biro Kerjasama Provinsi Sulawesi Selatan gelar rapat koordinasi antar daerah bahas penerimaan mahasiswa ITH di Parepare. Berita pertama kami awali dengan pemerintah Kota Parepare kembali mengadakan safari zikir bersama untuk mengetahui keluhan dan kebutuhan masyarakat di Kota Parepare. Berikut liputannya. Perhatian Wali Kota Parepare, HM Topan Pawe terhadap kehidupan keagamaan di Kota Parepare tidak perlu diragukan lagi, di mana salah satu program prioritas pemerintah Kota Parepare adalah pembinaan keagamaan yang dilakukan secara berkelanjutan melalui safari zikir bersama. Salah satu tujuan dari safari zikir ini adalah untuk lebih mendekatkan diri dan mengetahui apa yang menjadi keluhan atau kebutuhan masyarakat di Kota Parepare. Hal ini disampaikan Wali Kota Parepare, HM Topan Pawe dalam safari zikir bersama jajaran pemerintah kota di Masjid Jami Al-Abrar, Kelurahan Lapakde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare pada hari Kamis 30 April lalu. HM Topan Pawe dalam kesempatan ini menyampaikan beberapa program pemerintah. Pemerintah sekarang Bapak Ibu sekalian berpikir bagaimana kota ini kita coba ubah betul-betul menjadi kota, kehidupan kota, interaksi kota, agar supaya banyak sumber-sumber ekonomi baru yang muncul di Parepare. Ini kita ingin membangun Kota Parepare harus beda dengan daerah lain. Kalau si Grafika baru berpikir memang membangun kotanya karena kabupaten kota, galu minapikiri, irigasi minapikiri, kita tidak. Yang saya pikirkan ini adalah kita ini 137.000 jiwa masyarakat kota punya karakter yang berbeda. Ini yang terkadang orang tidak paham. Oleh itu saya sering mengatakan saya mau membangun kota ini yang punya karakteristik yang tersendiri. Yaitu saya ingin mewujudkan Parepare menjadi kota metropolis, kota yang maju. Kota yang maju peradabannya tapi tidak boleh keluar dari bingkai Islam. Termasuk kegiatan-kegiatan seperti ini mengajak kepada kita semua menyadari bahwa kalau kita sudah pilih pemimpin, berilah kepercayaan kepada pemimpin itu menjalankan amanahnya dan berdoa agar pemimpin itu menyadari begitu berat tanggung jawabnya yang namanya amanah harus dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Kegiatan safari zikir ini diawali dengan sholat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan zikir bersama yang dipandu tim zikir TP Center bersama ceramah agama oleh Ustaz Jami. Ratusan jamaah Masjid Al-Abrar Parepare terlihat larut dalam zikir bersama Wali Kota Parepare, HM Topan Pawe dan jajarannya. Selain dihadiri oleh Wali Kota, juga tampak pimpinan SKPD serta pejabat struktural lainnya lingkup pemerintah Kota Parepare, Kepala Kantor Kementerian Agama, Haji Saparudin, tokoh agama dan tokoh masyarakat Kelurahan Lapakde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare.
Berita selanjutnya pemirsa, untuk memperingati Hari Pendidikan Nasional, Dinas Pendidikan Kota Parepare menggelar rapat yang dihadiri kepala sekolah dari semua tingkatan sekota Parepare. Berikut liputan selengkapnya. Dinas Pendidikan atau Disdik Kota Parepare menggelar rapat persiapan Hari Pendidikan Nasional Hardiknas tahun 2015 yang dihadiri para kepala sekolah dari semua tingkatan sekota Parepare pada hari Kamis 30 April lalu. Rapat yang berlangsung di Aula Kantor Dinas Pendidikan Kota Parepare ini dipimpin langsung oleh Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Parepare, Muhammad Husnisam. Dalam arahannya, Husnisam menyampaikan Hari Pendidikan Nasional untuk tahun ini yang jatuh pada tanggal 2 Mei 2015 dengan berbagai pertimbangan dan berdasarkan hasil rapat panitia, maka Hari Pendidikan Nasional tingkat Kota Parepare akan diperingati pada tanggal 4 Mei 2015. Husnisam berharap agar kegiatan ini bisa berjalan sukses, olehnya itu perlu mendapat dukungan dari berbagai pihak. Pertimbangan berdasarkan hasil keputusan rapat ini. Oleh itu, Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari ini saya sengaja mengundang Bapak Ibu untuk mengingatkan kembali bahwa Hari Pendidikan Nasional ini adalah Hari Pendidikan Nasional dan merupakan hari yang kita semua. Tentu hari kita sukseskan dengan baik. Untuk suksesnya acara itu tentu harus didukung semua pihak atau stakeholder yang mulai dari guru dan sebagainya, stakeholder kepala sekolah, dewan pendidikan dan sebagainya harus terlibat langsung pada kegiatan. Selain itu, Husnisam yang juga menjabat sebagai Kepala Inspektorat Kota Parepare mengingatkan kepada seluruh jajaran Dinas Pendidikan Kota Parepare untuk selalu meningkatkan kekeluargaan dan kebersamaan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kota Parepare. Meningkatkan persaudaraan kita semua, kebersamaan kita semua untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kota Parepare. Oleh karena kalau tidak ada kebersamaan apa, pasti kita akan tidak mampu dalam organisasi yang cukup besar ini. Dia sebenarnya ini organisasi yang cukup besar, tapi butuh pengajian yang luar biasa, butuh orang-orang yang profesional yang mampu memikirkan apa yang harus kita pecahkan bersama. Karena kalau bukan kita semua, organisasi ini tidak bisa berjalan dengan baik. Saya kira demikian. Sementara Ketua Panitia Haji Palamui mengatakan perayaan yang dilakukan dalam rangka menyambut Hardiknas tahun ini akan digelar secara sederhana, namun tidak mengurangi makna dan hari peringatan pendidikan nasional. Selain itu, Palamui juga menyampaikan agar pelaksanaan Hari Pendidikan Nasional di tingkat sekolah tetap dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 2 Mei 2015 di sekolah masing-masing. Berita selanjutnya pemirsa, Biro Kerjasama Provinsi Sulawesi Selatan menggelar rapat koordinasi antar daerah untuk membahas nota kerjasama antar daerah di bidang pendidikan. Berikut liputan selengkapnya. Sekretaris Daerah Kota Parepare, Dr. Andes Mustafa Mapangara, memimpin pertemuan sejumlah perwakilan Bapeda serta asisten pemerintahan se-Sulawesi Selatan di Gedung Baruga, Rumah Jabatan Wali Kota, hari Rabu 28 April lalu. Hal ini dilakukan untuk membahas nota kesepahaman kerjasama antara daerah di bidang pendidikan. Pertemuan yang difasilitasi oleh Biro Kerjasama Provinsi Sulawesi Selatan ini membahas tentang prosedur penerimaan mahasiswa baru serta mekanisme pengiriman mahasiswa dari daerah. Peserta dari berbagai daerah tampak antusias menanggapi rancangan kerjasama bidang pendidikan tersebut. Gubernur Sulawesi Selatan, Sahrul Yassin Limpo dalam sambutannya yang dibacakan Kepala Bidang Ekonomi Badan Pembangunan Daerah Kota Makassar, Haji Aspat mengatakan pihaknya menyambut baik kerjasama tersebut, mengingat kegiatan ini merupakan bentuk kerjasama untuk meningkatkan peran pemerintah, provinsi dan pemerintah Kabupaten Kota Sulawesi Selatan dalam hal penyelenggaraan peningkatan kerjasama daerah dalam meningkatkan kapasitas aparat dalam pelaksanaan untuk mendukung peningkatan pendidikan di Sulawesi Selatan. Kegiatan tersebut merupakan salah satu bentuk upaya meningkatkan peran pemerintah provinsi dan kabupaten kota Sulawesi Selatan dalam hal penyelenggaraan pelaksanaan kerjasama daerah dan meningkatkan kapasitas aparat
dalam pelaksanaan dan penanganan kerjasama di berbagai sektor yang mendukung perkembangan pendidikan dan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam pertemuan ini dirancang nota kesepahaman untuk mengatur teknis penerimaan mahasiswa baru, di mana nantinya setiap daerah mengirimkan 5 orang siswa-siswi lulusan terbaik tingkat SMA dan sederajat untuk diterima di Institut Teknologi Habibie. Untuk penerimaan mahasiswa baru, Institut Teknologi Habibie nantinya akan fokus pada 5 jurusan, yakni jurusan komputer, informatika, rekayasa perangkat lunak, sistem informasi, dan jurusan teknologi informasi. Berita tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa saksikan terus berita seputar Pare-Pare Peduli setiap hari Senin hingga Jumat di TV kesayangan Anda. Anda dapat juga mengakses di www.pareparekota.go.id. Saya Murnisa Fitri beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.